Emang udah ada? Udah masuk. Coba, Bu. Belum. Halo, selamat pagi. Halo, pagi, selamat Bu. pagi, Bu. Iya. Bu Friska, selamat halo, Ibu. pagi. Selamat Selamat bergabung, Ibu. Saya jadikan co-host ya, Ibu. Oh ya, Ibu. Udah, Bu. Udah jadi co-host. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Oke, teman-teman. Udah gabung semua belum nih? Berapa orang nih? 30. Tinggal 1-2 orang lagi. Nesa. Ayo, kita bisa mulai ya, teman-teman ya. Tolong kameranya dong. Will, Ansila, Diana, Fiona, Jonathan, Fiona, Diana. Ayo dong, Fiona, Diana. Ayo, kita mulai ya. Teman-teman, ini kita akan mulai untuk sesi kedua. Pembicara kita sudah ada, yaitu Ibu Friska ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, yuk kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadapan-Mu Tuhan atas kesempatan yang boleh kami gunakan untuk kami boleh berbagi pengetahuan dari sesi yang pertama tadi Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan melanjutkan sesi yang kedua untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan Ibu Friska di tempat ini melalui fasilitas Zoom ini yang berhubungan dengan HRD Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bu Friska ketika menyampaikan banyak hal pengetahuan terhadap kami yang sudah berada di dalam Zoom ini, siswa semak penabur Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan hati yang jernih, pikiran yang terang, agar kami boleh aktif, agar kami boleh saling berbicara, sharing Tuhan tentang apa yang harus kami persiapkan untuk mempersiapkan masa depan kami nantinya. Berdiam dirilah Tuhan di tengah-tengah acara kami ini, agar acara ini boleh berlangsung dengan baik dan seturut dan kehendak-Mu. Doa ini hanya kami haturkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, selamat siang teman-teman. Habis istirahat ya, udah segar lagi ya. Kita akan disegarkan kembali dengan banyak informasi, banyak sharing, banyak pengetahuan dari pembicara kita hari ini selama 2 jam ke depan sampai 12:30 nanti oleh ini kayaknya masih muda banget nih kayaknya nih. Oleh saya panggil Ibu aja ya, Ibu Friska dari HRD. Mungkin nanti ya kalau boleh nanti semakin lengkap di informasi diberikan ke anak-anak kami ya Bu, dari instansi mana, mungkin pengalaman yang didapatkan selama ini. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, apa yang kita harapkan hari ini, kita bisa dapat informasi, dan mungkin mudah-mudahan dengan mendengar informasi ini kita semakin terbuka, karena ini kan kelas 12 Bu Friska semuanya. Jadi mereka supaya semakin terbuka pikirannya, bisa menentukan harus mengambil jurusan apa, kuliah di mana, dan karir mana yang harus mereka tekuni nantinya. Karena di usia-usia segini kan masih mungkin ada keraguan, kebimbangan gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan 2 jam ini bisa terfasilitasi dengan baik. Bu, saya mau tanya dulu nih, nanti anak-anak ini kalau ada yang ingin bertanya sebaiknya langsung aja kali ya. Boleh Bu, boleh langsung lewat speaker atau mau lewat chat, saya juga nggak masalah. Kalau untuk bertanya. Ya. Gitu ya teman-teman ya, nanti ketika Bu Friska ini berbicara, kalian mau bertanya boleh langsung supaya teman-teman juga bisa mendengar juga gitu ya. Oke, waktu kami serahkan ke Ibu Friska, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ibu Manur ya Bu. Bu, Ibu Manur. Ya. Oke, selamat pagi teman-teman, Ibu Manur juga terima kasih untuk kesempatannya.
Saya akan memperkenalkan diri dulu. Pagi ini saya akan sharing gitu ya tentang profesi HRD. Saya hari ini ada ditemani juga salah satu asisten mahasiswa namanya Stefanus. Nanti Stefanus yang akan bantu pandu ketika kuis ya. Di akhir kita ada kuis, ada hadiahnya juga. Nah, jadi nanti ada hadiahnya Bu. Jadi harus diperhatikan ya, ada clue-cluenya nanti waktu saya sharing. Saya saat ini adalah Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia di Ukrida. Pernah dengar Ukrida mungkin ya, Bu Manur atau teman-teman yang lain semua. Ya, jadi sekaligus juga dosen di Fakultas Psikologi. Nah, ini saya izin share screen ya Ibu sebentar untuk saya tampilkan CV. Ibu. Oke, apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah Ibu, sudah. Oke, saya mulai perkenalan diri dulu untuk CV saya. Nah, ini nama lengkap saya Friska Soplantila. Jadi saya psikolog. Lahirnya 90, jadi masih muda ya sebenarnya ya, umurnya 30 tahun ini. Sudah menikah. Saat ini saya bekerja tadi di bagian pengembangan SDM, jadi kepala SDM-nya di Ukrida, di kampus Ukrida, sekaligus juga sebagai dosen di Fakultas Psikologi, karena kan psikolog ya, jadi arahnya ke sana. Dulu sekolahnya saya dari Penabur juga, tapi saya di SMAK 3. Nah, karena rumahnya di daerah Jakarta Pusat ya, jadi alumni juga nih sebenarnya, kita masih satu saudara gitu. Dari SMAK 3 saya kuliahnya di Ukrida. Nah, ini kan masih sama ya, Penabur, Ukrida. Di waktu itu saya ambilnya cuma kuliahnya 2008 sampai 2012. S1, jadi saya ambil psikologi di Ukrida. Lulus 2012, lalu sempat bekerja di luar dulu. Kemudian 2013 itu saya kembali lagi ke Ukrida, tapi sebagai karyawan. Nah, jadi ketika saya bekerja di Ukrida itulah saya kemudian sambil studi S2. Karena kalau mau jadi dosen, itu harus S2 gitu ya minimal. Nah, itu jadi saya 2015 itu baru kemudian mengambil studi S2 di kampus Atmajaya, Unika Atmajaya di Jakarta. Karena S1-nya psikologi, maka saya ambil spesialisasi. Itu di bidang psikologi industri organisasi, karena memang saya bekerjanya di HR, maka jurusan yang saya ambil itu di industri organisasi, atau kita sebutnya di psikologi itu PIO. Karena psikologi itu ada banyak ya peminatannya. Mungkin yang teman-teman tahu psikologi itu apa sih? Biasanya kan ketemu orang sakit jiwa gitu ya. Nah, itu biasanya kalau yang mengurusi seperti itu bagian klinis, psikologi klinis. Atau misalnya di sekolah ada konselor seperti guru-guru, Bapak Ibu guru kalian mungkin ada yang jadi konselor, itu biasanya arahnya psikologi pendidikan. Nah, kalau HR memang banyak itu dari psikologi industri organisasi. Maka itu saya kemarin kuliahnya di PIO, industri organisasi. Tapi sebenarnya dunia HR itu tidak eksklusif hanya dari orang psikologi ya. Kalau teman-teman nanti lihat di lapangan, di dunia HRD itu HR banyak sekali nanti lulusan yang lain. Sebenarnya HR itu banyak juga dari ekonomi, manajemen, itu bisa banget untuk kalian jadi HR. Atau misalnya teknik gitu ya, teknik industri, itu juga banyak sekali di perusahaan itu kemudian jadi mereka pengembangan karir ini nanti ke HR. Jadi HR itu sebenarnya area yang sangat luas. Kalau psikologi, memang kita belajar pengembangan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Hanya pendekatannya mungkin nanti sedikit unik gitu ya dari psikologi. Karena psikologi pendekatannya kan kuat ke orang. Bagaimana nanti kita menangani karyawan yang bermasalah, misalnya kalau di konteksnya industri, konseling karyawan yang bermasalah, atau nanti ada intervensinya dalam bentuk kelompok, kita buat pelatihan, kita training. Nah, itu psikologi kuat di sana. Tapi manajemen mungkin nanti di dunia HR, HRD, itu dia akan kuat orang teknik, misalnya itu kuat di sistem. Dia akan ngerti bagaimana mengelola sistem atau proses bisnis. Nah, jadi masing-masing latar belakang pendidikan biasanya punya kelebihannya sendiri.
Lalu area saya di mana sih professional interest-nya? Sebenarnya memang fokus saya tuh di human resource, di pengembangan sumber daya manusia ya, manajemen sumber daya manusia. Pengalaman saya itu banyak pertama di bagian rekrutmen seleksi. Biasa kan kalau HRD itu paling umum sekali di perusahaan itu merekrut karyawan gitu ya. Yang melakukan tes, masuk, interview, sampai karyawan itu masuk. Nah, itu bagian rekrutmen seleksi. Lalu juga training dan pengembangan, pelatihan dan pengembangan itu juga bagian yang umum dari HR. Performance management itu juga banyak HR yang terlibat di dalam performance management. Itu biasanya pengukuran kinerja. Kalau di perusahaan kita bilangnya KPI gitu ya, Key Performance Indicator. Kalau teman-teman mungkin asing dengan istilah KPI, biasanya itu kita kalau ngukur mau tahu karyawan tuh mau kita kasih bonus besar apa mau kita kasih bonus kecil. Di akhir tahun biasanya kan perusahaan bisa kasih bonus gitu ya, kalau misalnya dia tutup buku tahunan. Nah, nentuin bonusnya itu besar atau kecilnya itu dari penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini yang kita sebut di dunia HR itu performance management. Lalu ada kompetensi assessment. Kompetensi assessment ini mengukur kompetensi gitu ya. Biasanya kalau dipakai itu di dunia HR, HRD, kalau kita mau nentuin dari karyawan ini yang layak biasanya untuk dipromosikan gitu ya, untuk posisi-posisi atau the next leader. Nah, itu biasanya kita lakukannya taunya dari mana? Dari kompetensi assessment. Itu yang umum biasanya saya lakukan di HR, di HRD, di posisi saya sekarang. Tapi secara itu dari sisi manajemen sumber daya manusia, cuma karena saya psikologi, maka juga ada ketertarikan saya yang lain bidang penelitian atau pengajaran saya itu di bidang iklim organisasi atau budaya organisasi. Lalu tentang work-life balance itu bagaimana sih kita menyeimbangkan dunia kerja dan juga kehidupan pribadi gitu ya. Apalagi misalnya kayak sekarang nih, banyak perusahaan kan dia kerja dari rumah, seperti teman-teman kita sekolah dari rumah gitu ya. Nah, itu jadi work-life balance itu bagaimana mereka kerja dari rumah, suasananya kan seperti di rumah gitu ya, topik-topiknya seperti itu, tapi mereka tetap bisa profesional kerja, tuntutan pekerjaan, target kerjanya bisa tetap terpenuhi. Nah, itu bahasan-bahasan yang kita pelajari nanti kalau work-life balance. Atau millennials in workplace. Nah, ini yang menarik fenomenanya, karena yang sekarang masuk dunia kerja itu kan kelahiran 95, 96, 97, deket dengan generasi teman-teman gitu ya, udah masuk generasi milenial. Milenial ini kan beda sekali dengan generasi mungkin yang lebih senior yang ada di perusahaan, yang mungkin bahkan jadi petinggi-petinggi gitu ya, senior-senior di perusahaan. Nah, kaget-kaget budaya atau cara kerja, sifat-sifatnya yang sangat spesifik gitu ya, biasanya itu menarik untuk diteliti. Karena millennials ini misalnya ketika masuk di dunia kerja yang mereka inginkan tuh biasanya seperti apa, karena cirinya mereka sudah punya karakteristik yang khas. Nah, ini penelitian saya nanti atau minat saya areanya sih di area ini. Karena HRD itu luas ya teman-teman, nanti bisa pilih area mana saja, nggak hanya satu atau dua pilihan. Jadi banyak sekali pilihannya kalau kita masuk ke HRD. Lalu pengalaman saya sendiri, ini dari 2011-2012 itu tahun terakhir saya kuliah di kampus ya, di UKRIDA. Waktu itu saya ambil jurusan psikologi. Jadi ketika kuliah mungkin banyak terlibat jadi asisten dosen awalnya gitu ya, ditawarkan dosen, jadi asisten. Nah, itu jadi banyak pengalaman gitu dari dosennya. Kita nggak cuma bantu ngoreksi ujian, bantu misalnya melaksanakan diskusi atau tugas kelompok, tapi juga di situ kita dilibatkan sama dosen. Nanti teman-teman kalau kuliah itu pengalaman sebagai asisten dosen tuh berharga sekali gitu ya, karena kita tahu apa sih proyek yang sedang dikerjakan sama dosen kita. Nah, itu banyak pengalaman saya dapat berharga ketika kuliah dari sana. Kemudian selain asisten dosen, saya juga
waktu kuliah itu aktif membantu sebagai asisten publikasi. Itu jadi biasanya kan kalau di fakultas kita ada jurnal penelitian gitu ya, masing-masing fakultas. Nah itu pernah membantu saya sebagai editor jurnal tulisan-tulisan mahasiswa, tulisan dosen yang mau dipublikasi. Itu biasanya kita baca dulu, itu tugasnya kemarin asisten publikasi. Lalu laboran itu biasanya saya di lab psikologi. Kalau misalnya kita fakultas psikologi dulu kami terima klien dari luar gitu ya. Dosennya juga terima klien yang benar-benar real. Ada klien yang memang bisa juga jadi contoh kasus waktu kita kuliah. Nah itu di laboran karena saya membantu pengelolaan labnya, saya pernah juga jadinya terlibat untuk menangani klien-klien yang datang waktu itu ke layanan Fakultas Psikologi di kampus saya. Nah itu awal-awal, jadi waktu kuliah itu sudah ada gambaran pekerjaannya seperti itu. Tapi sebenarnya waktu kuliah saya nggak langsung tertarik ke dunia HRD. Karena psikologi itu kalau saya kan masih ikut kurikulum yang lama. Nah, kurikulum yang lama itu psikologinya masih psikologi umum gitu ya. Artinya semua area psikologi saya masih pelajari waktu kurikulum saya yang lama. Karena psikologi itu waktu itu tugas saya juga area bidang psikologi peminatan pendidikan saya kerjakan, mata kuliahnya saya ambil, saya juga praktek ke sekolah, ke rumah sakit klinis, ke rumah sakit jiwa gitu ya. Saya juga ambil kelasnya Pio juga waktu itu industri organisasi ke perusahaan saya juga praktek. Nah itu kalau sekarang mungkin udah lebih jelas ada peminatannya ketika kalian nanti masuk kuliah, misalnya ambil jurusan psikologi itu sudah ada peminatannya. Tapi waktu saya karena saya mengalami semua dan akhirnya ketika masuk dunia kerja memang pada saat itu dunia kerja untuk lulusan psikologi yang paling banyak itu di HRD. Jadi mau nggak mau waktu itu memang saya awalnya tidak sengaja kecemplung gitu ya di HRD. Nah, ketika lulus 2012 memang saya waktu itu diterima sebagai HRD tapi bagian rekrutmen di BCA Finance. Nah, itu jadi rekrutmen itu jelas banget waktu itu pekerjaannya yaitu merekrut karyawan, memenuhi kebutuhan perusahaan untuk sumber daya manusianya gitu ya, untuk manpower planning kita bilangnya kalau di perusahaan. Memenuhi MPP-nya. Nah, itu jadi tugasnya spesifik jelas. Jadi setiap hari yang saya kerjakan waktu itu karena saya masih staff junior di BCA, setiap hari itu saya buka job street, buka jobs DB karena perusahaan biasanya publish lowongannya kan di situ ya. Nah, itu jadi saya membaca CV-CV lamaran yang masuk sehari bisa berapa puluh, bahkan bisa ratusan kalau posisi tertentu yang dibuka atau di area tertentu misalnya. Karena kan BCA itu kan cabangnya se-Indonesia ya. Ada cabang-cabang tertentu tuh yang sangat susah sekali kita masuk lamaran. Tapi ada cabang tertentu itu lamaran banyak sekali, terutama biasanya Jabodetabek. Nah, itu jadi setiap hari pekerjaannya menyortir CV, lamaran sesuai gak dengan spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kalau misalnya memang spesifikasinya cocok dari lamaran-lamaran itu, nanti kami pisahkan, lalu kami berikan ke user. User itu biasanya nanti atasannya yang sedang mencari karyawan. Kita sebut user gitu ya. Nah, kalau usernya oke, setelah membaca CV atau lamaran yang masuk, baru nanti kita proses untuk seleksi. Seleksinya itu psikotes, interview gitu ya. Nah, tiap perusahaan biasanya nanti proses psikotesnya akan beda-beda. Interviewnya juga berbeda-beda. Nah, kalau di BCA waktu itu saya interviewnya itu bisa sampai 3 kali atau 4 tahap gitu ya. Jadi dari tahap yang atasan langsungnya yang interview, lalu HRD yang interview, lalu di atas atasannya langsung biasanya level BOD, Board of Director-nya itu yang kalau interviewnya udah final. Nah, itu jadi itu tahapannya. Setiap hari dikerjakan itu, melakukan interview, melakukan psikotes, dan sebagainya itu di rekrutmen. Kemudian tahun 2013, itu dari dulu waktu saya kuliah itu kan ada atasan saya, dosen pembimbing saya gitu ya di kampus, ternyata menjadi manajer HRD di Ukrida waktu itu 2013. Jadi ketika beliau diangkat jadi manajer, saya dipanggil lagi, ditawarkan mau nggak jadi staff. Maka saya kemudian dari yang tadinya saya bekerja di perusahaan,
tahun 2013 itu saya kembali lagi ke kampus, tapi sebagai staff, udah bukan mahasiswa lagi. Nah itu jadi tetap di rekrutmen awalnya, tapi selain rekrutmen itu juga ke bagian kepegawaian gitu ya. Jadi mengurus misalnya promosi karyawan, ada yang dipromosikan karyawan, ada yang dimutasikan, atau kita rotasi kepegawaian, seperti itulah kurang lebih job desk-nya waktu itu. Kemudian ada perubahan struktur dan sebagainya. Sempat saya juga berpindah, ada divisi baru waktu itu di perusahaan, di Ukrida, di kampus tempat saya bekerja. Itu satu divisi baru namanya budaya. Karena budaya itu waktu itu dari universitas ada perubahan mengenalkan tata nilai baru gitu ya, dari visi misi perusahaan, lalu ada tata nilai baru untuk mengenalkan ke karyawan, semua kita sosialisasikan gitu yang baru. Nah itu perlu ada divisi khusus. Nah saya waktu itu masuk ke situ, tugasnya sangat spesifik melakukan sosialisasi tentang tata nilai perusahaan yang baru kepada seluruh karyawan, mahasiswa juga, karena kan saya di universitas. Maka waktu itu saya kayak touring gitu ya, mulai dari satpam, OB-nya, karyawannya, dosennya, sampai ke semuanya gitu ya, pimpinan, rektornya, bahkan kita juga ikut bikin kelas-kelas sosialisasi supaya masuk gitu ya nilai-nilai perusahaan ke dalam semua anggota dari organisasi. Nah itu dari budaya. Kemudian karena saya sudah lulus S2, maka saya kemudian juga diminta oleh Ukrida untuk mengajar di Fakultas Psikologi. Tentunya yang mata kuliah yang saya pegang itu spesifik ya, bidang-bidang memang pengelolaan manusia dalam organisasi. Jadi kalau mahasiswa nanti psikologi yang tertarik ambil peminatan industri organisasi, nah nanti ketemu dengan mata kuliah saya. Nah terakhir 2020 tahun ini awal tahun saya dikembalikan ke unit baru, jadi di bagian sumber daya manusia. Nah itu sebagai kepala pengembangan sumber daya manusia. Jadi masih belum lama untuk unit yang ini. Itu kurang lebih pengalaman kerja saya. Nah, mungkin untuk HR sendiri, job desk-nya itu kan areanya besar sekali ya. Bisa luas tergantung dari perusahaan. Jadi ada perusahaan yang punya HRD, ada juga perusahaan yang tidak punya HRD. Nanti kalian akan temukan di lapangan gitu ya. Kenapa mereka nggak punya HRD? Mungkin karena mau efisiensi. Biasanya nanti fungsi-fungsi HRD-nya mereka akan cari pihak ketiga atau vendor. Misalnya kalau mereka mau merekrut, ya mereka bayar vendor untuk carikan, atau headhunter kita bilangnya gitu ya. Carikan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka mau training karyawan, ya mereka cari biro-biro training yang mau melakukan pelatihan untuk karyawan. Nah, seperti itu. Kalau mereka mau urusannya legal atau hukum, ya mereka cari nanti biro hukum. Ada banyak yang seperti itu, tapi ada juga perusahaan yang merasa HR itu sangat penting sebagai bagian untuk pengembangan organisasi, maka mereka punya divisi HR sendiri yang biasanya tugasnya itu juga nanti tergantung dari perusahaannya. Tapi yang saya jelaskan ini secara umum keseluruhan fungsi HR gitu ya. Bisa jadi nanti di lapangan mungkin nggak seluas ini yang diberikan oleh perusahaan wewenangnya. Nah, secara umum itu areanya yang pertama staffing itu yang paling umum ya, termasuk di dalamnya itu tadi rekrut karyawan baru, kita merekrut, interview gitu ya. Ada juga yang namanya melakukan analisa jabatan. Analisa itu biasanya untuk kita mau melihat pekerjaan ini cocok untuk level apa ya, dengan beban seperti ini. Apalagi kalau kita mau mempromosikan orang. Nah itu termasuk di dalamnya staffing. Jadi banyak sekali di bagian staffing ini kita mengukur potensi biasanya paling umum, atau mengukur kompetensi karyawan. Potensi itu apa sih? Potensi itu biasanya kalau kita sebutnya psikotes gitu ya. Kalau yang paling umum psikotes itu mengukur potensi. Jadi memang paling banyak orang psikologi yang lulusan psikologi itu yang bisa mengukur potensi. Jadi yang dimaksud dengan potensi itu biasanya IQ gitu ya. Kalau kita mau nerima karyawan, kita mau tahu IQ-nya, intelijensinya, tingkat kecerdasannya dia. Nah, itu pakai pengukuran potensi.
ada IQ misalnya, intelijensi, ada kepribadian. Kita mau lihat karyawan ini tipe kepribadiannya seperti apa. Nah, itu potensi. Lalu misalnya gaya kerjanya dia orangnya teliti, lamban, atau dia orangnya emosinya kurang stabil ketika misalnya lagi banyak kerjaan, pressure. Nah, itu semua kita pengukuran potensi lewat psikotes. Potensi itu biasanya bawaannya dari lahir atau bawaan dari sananya gitu ya. Misalnya IQ, nggak dengan kita belajar banyak terus IQ kita jadi pintar, itu enggak gitu ya, enggak seperti itu. Ada yang memang IQ itu memang sudah dari sananya gitu ya, karunia dari Tuhan mungkin kalau kita bilangnya. Jadi biasanya hasil potensi memang nggak berubah cenderung, makanya hasil psikotes itu bisa dipakai bertahun-tahun. Nggak setiap saat kita harus psikotes terus. Selain mengukur potensi, di staffing itu juga kita mengukur kompetensi. Nah, bedanya apa sih potensi dengan kompetensi? Kalau kompetensi itu biasanya hasil belajar. Misalnya tadi saya di bagian rekrutmen gitu ya. Awalnya saya nggak tahu cara interview karyawan tuh seperti apa sih, menginterview yang baik. Tapi dengan pengalaman di lapangan saya diajarkan dan saya praktek sendiri gitu ya, ketemu orang, saya interview, ketemu user juga, bareng kita melakukan interview. Nah, saya jadi tahu teknik-tekniknya. Oh, yang ditanyakan tuh seperti ini. Karyawan yang baik tuh nanti kandidat yang baik biasanya jawabannya begini. Kandidat yang tidak baik, yang tidak siap, nanti jawabannya begini. Nah, skill-skill yang saya dapat setelah pengalaman bekerja bertahun-tahun, itulah kompetensi gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya kita bicara kepemimpinan, leadership. Bisa jadi ketika di psikotes ada orang yang potensi leadership-nya itu tinggi gitu ya dari hasil tesnya, psikotesnya. Dia punya keinginan dan punya potensi menjadi leader yang tinggi, tapi karena dia belum punya pengalaman sama sekali, masih muda banget misalnya, belum pernah jadi memimpin misalnya divisi yang besar, orang-orang yang udah senior, kompetensinya bisa jadi buruk gitu ya. Bukan buruk, tapi misalnya masih sangat muda sekali gitu ya, kompetensinya masih baru. Nah, itu jadi potensinya bisa tinggi, kompetensinya belum dibuktikan di lapangan. Nah, mengukur kompetensi itu tidak bisa lewat psikotes. Biasanya kompetensi diukurnya pakai assessment center gitu ya. Nah, ini nggak hanya areanya orang psikologi, orang manajemen, orang manapun latar belakang pendidikannya itu bisa. Tapi mereka biasa ikut pelatihannya dulu, assessment center namanya, jadi asesor. Jadi mereka nanti bisa mengukur kompetensi. Biasanya kompetensi itu yang diukur apa sih? Kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan permasalahan. Nah, makanya biasanya posisi yang perlu diukur kompetensi itu biasanya posisi tinggi ya. Misalnya katakanlah di dalam perusahaan itu seorang manajer atau direktur atau CEO bahkan. Nah, itu udah nggak bisa kalau kita mau menyeleksi CEO atau manajer, itu biasanya nggak pakai psikotes. Karena psikotes itu hanya potensi gitu ya. Kalau kita mau lihat di lapangan dia benar bisa memimpin kah, bisa mengambil keputusan dengan baik kah, bisa nggak berpikir kritis, itu pasti pendekatannya pakai kompetensi. Nah, itu jadi yang staffing, area kerjanya seperti itu. Lalu training mungkin teman-teman tahu ya, melakukan pelatihan pengembangan karyawan. Compensation benefit itu kita bicara gaji gitu ya, tapi nggak hanya gaji, bagaimana sih kita sebagai HRD, itu kita bisa memotivasi karyawan supaya mereka kerjanya semangat dan terpacu untuk jadi lebih baik. Nah, itu compensation benefit di situ gitu. Misalnya saya sebagai staff itu kerja asal-asalan gitu ya. Udah waktunya pulang, saya pulang aja, kerjaan belum beres, urusan nanti. Yang penting waktunya pulang, saya pulang. Tapi ada rekan kerja saya yang semangat sekali kerjanya, sudah waktunya pulang dia lembur misalnya gitu ya, demi pekerjaannya bisa selesai tepat waktu. Tapi karena level kerjanya kita sama, maka gaji kita sama. Nah, itu biasa kalau digajinya sama, karyawan tuh nggak termotivasi. Nanti lama-lama rekan saya yang rajin ini, buat apa ya saya kerja rajin, tapi saya digajinya sama. Mendingan saya santai. Nah, itu jadi compensation benefit kita biasanya bikin sistem bonus misalnya, atau memberikan benefit tertentu. Oh, kalau target kerja kamu udah selesai, saya bisa berikan cuti panjang misalnya, boleh cuti berapa lama. Nah, itu benefit. Atau biasanya dikasih bonus ya kalau perusahaan. Semakin targetnya tercapai, bonusnya semakin besar. Itu compensation benefit. Areanya di situ. Lalu ada employee relation. Nah, ini biasanya mengatur hubungan
antara karyawan, antara sesama karyawan dengan atasan gitu ya. Pasti biasanya HRD itu kan tempat karyawan tuh ngeluh gitu ya, mengadu atau dia curhat. Bu, saya ada masalah dengan rekan kerja saya. Bu, saya bermasalah dengan atasan saya. Atau atasannya datang, Bu, saya nggak bisa nih, saya punya karyawan yang sangat sulit untuk diatur. Nah, itu employee relation berbicara tentang itu. Lalu legal. Nah, legal ini bicara tentang hukum. HRD ini dasarnya hukumnya harus kuasai ya teman-teman. Jadi karena kalau kita nggak mengerti hukum, bisa-bisa nanti kita dituntut gitu ya sama karyawan. Misalnya menyalahi peraturan ketenagakerjaan dan sebagainya. Nah, itu diatur oleh biasanya pegangannya HRD itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Itu dari pemerintah yang mengatur ketenagakerjaan. Nah, jadi HRD itu biasanya menguasai sekali Undang-Undang Nomor 13 itu tentang ketenagakerjaan. Lalu ada safety and security. Safety and security ini kita bicara tentang ada pekerjaan tertentu di perusahaan itu yang resikonya tinggi ya, bahkan resikonya nyawa, misalnya teknisi di pabrik. Nah, itu sangat resikonya tinggi sekali. Jadi kalau misalnya mereka nggak dilindungi, nanti mereka bisa terjadi kecelakaan ketika bekerja. Nah, kalau misalnya mereka terjadi kecelakaannya di area kerja, itu yang harus ganti perusahaan. Dan itu gantinya biasanya sangat besar gitu ya, ganti ruginya, asuransinya, pesangonnya, dan sebagainya. Nah, itu kan yang perlu dihindari. Karyawan yang nggak terluka, perusahaan juga nggak rugi gitu ya. Nah, itu jadi supaya menghindari yang seperti itu, maka safety and security ini diatur. Misalnya, HRD ini harus tahu untuk pekerjaan teknisi, misalnya dia mengatasi korsleting listrik di pabrik. Bagaimana sih supaya dia aman jadi teknisi? Entah ketika dia melakukan pekerjaannya, dia harus pakai sarung tangan karet, dia harus pakai sepatu karet, supaya kalau terjadi korsleting misalnya nggak langsung kena ke badannya. Nah, itu yang seperti itu tuh diatur. Jadi mekanisme kerja, SOP-nya, itu di safety and security. Lalu performance management. Performance tadi mengenai pengukuran kinerja gitu ya. Jadi apa sih kalau kita mau tahu orang misalnya menjadi dosen misalnya katakanlah gitu ya. Dosen yang baik itu yang seperti apa sih? Bedanya sama dosen yang biasa saja kinerjanya nggak baik. Nah, itu kita bicara performance management. Misalnya dosen yang baik itu, maka bukan berarti nilai mahasiswanya semua baik gitu ya. Belum tentu yang nilainya tinggi-tinggi itu dosen yang baik. Tapi misalnya dari kepuasan mahasiswa terhadap dosennya, nah itu performance management. Jadi kita ukur kepuasan mahasiswanya. Atau kita ukur jumlah penelitiannya setiap tahun, berapa banyak yang dia lakukan. Itu performance management ya. Tiap pekerjaan, area kerja, nanti pengukurannya pasti beda-beda. Nah, itu jadi terakhir areanya ethical and sustainability. Ini area yang juga cukup sensitif ya di HR. Biasanya nih pabrik yang biasanya pengelolaan sumber dayanya alam gitu ya. Misalnya pengolahan kayu atau industri tekstil. Nah, nanti di bagian ethics and sustainability itu kita bicara jangan sampai perusahaan kita itu merusak alam atau lingkungan sekitar, pengolahan limbahnya, lalu misalnya bagaimana merugikan nggak warga-warga sekitar sana, misalnya kebisingan, kotor, polusi. Nah, itu etikanya di situ, itu bagian HR. Itu yang paling penting juga dan biasanya perusahaan belum tentu mau mengeluarkan banyak biaya gitu ya untuk ngurusi bagian ethics and sustainability. Itu area-area kerja yang paling umum. Kira-kira itu aja sih kalau HR yang paling umumnya. Lalu terakhir mungkin yang mau saya sharing itu up and down ya, mungkin suka dukanya. Suka dukanya di HR banyak ya sebenarnya, setiap pekerjaan ada suka dukanya. Nah, di HR ini mungkin yang kalau saya lihat yang paling penting itu neutrality itu netralitas. Nah, jadi kadang kita ini di HRD ini karyawan melihatnya seringkali gitu ya, kok nggak berpihak ke karyawan sih, itu berpihaknya ke manajemen gitu ya, ke perusahaan. Tapi perusahaan juga kita juga dituntut supaya oleh perusahaan, kita kan bekerja HR juga oleh perusahaan ya. Jadi bagaimana kita sebenarnya netralitas kita antara
kita nggak boleh merugikan karyawan ya, tapi juga kita tidak berusaha merugikan perusahaan pastinya. Nah itu jadi bagaimana hak-hak karyawan itu tetap bisa, kesulitannya itu gitu ya, kita bisa tetap memenuhi hak-hak karyawan, tapi juga kita negosiasikan dengan pihak perusahaan. Lalu yang kedua misalnya sudut pandang, biasanya sulit sudut pandangnya antara organisasi dengan individu. Misalnya karyawan, seringkali contoh yang terjadi di lapangan, itu biasanya ada seorang pimpinan gitu ya, misalnya katakanlah manajer datang, Bu, saya punya karyawan, bagus sekali karyawan saya kerjanya, saya mau naikkan gaji dia Bu, saya mau naikkan pangkat dia. Nah, sedangkan untuk kenaikan pangkat misalnya, ada syarat-syarat tertentu gitu ya, yang kita secara HRD itu kan nggak hanya lihat individunya, memang secara individu dia baik, tapi bagaimana secara organisasi misalnya, apakah sistem gajinya memungkinkan? Nggak bisa kita tiba-tiba bikin orang gajinya naik 2 kali lipat. Kalau yang lain tahu nanti bagaimana, bisa kacau gitu ya di perusahaan. Itu satu, dari sistemnya memungkinkan nggak? Lalu prosedurnya bagaimana sih kalau orang mau naik pangkat, apakah memang dengan tiba-tiba seperti itu atau ada prosedurnya? Nah itu jadi itu kesulitannya gitu ya. Biasanya kita harus negosiasi dengan pihak, baik pihak karyawan maupun pihak individu perusahaan. Sudah ketemu mana? Ya, ini ada suara masuk ya sepertinya. Oke, terakhir itu tentang strategic thinking, berpikir strategis. Nah, jadi di kesulitannya di dunia HRD itu berpikir strategis artinya ketika kita memutuskan misalnya mau merekrut karyawan atau mau melakukan pelatihan, nah itu pertimbangannya biasanya banyak sekali karena di HRD ini biaya yang dikeluarkan juga besar ya. Jadi kalau kita mau merekrut menambah satu karyawan itu kan kita memperhitungkan kita menggaji karyawan itu dari masuk sampai pensiun. Berapa banyak uang perusahaan yang dikeluarkan. Training misalnya itu juga makan biaya yang besar. Karena biayanya biasanya nggak main-main, maka pertimbangannya juga nggak main-main. Jadi biasanya HR itu kalau mau melakukan sesuatu itu biasanya dipertanyakan dulu gitu ya sama pihak pimpinan, manajemen. Ini kenapa mau bikin pelatihan ini? Kenapa harus pelatihan komunikasi misalnya? Ada masalah apa memang di karyawan? Nah, itu kita harus pertanggungjawabkan bahwa ketika kita melakukan pelatihan, melaksanakan, memang ada perbaikan gitu ya nanti dari karyawannya dan perbaikan itu pasti mendatangkan keuntungan. Nah, itu kita harus bisa benar-benar pertanggungjawabkan. Itu sih kesulitannya. Karena kalau enggak, nanti yang disalahkan HR-nya. Apalagi kalau karyawannya enggak jelek, performanya jelek. Nomor satu yang disalahin biasanya HR yang rekrutnya nggak benar, nggak di training misalnya. Nah, itu jadi resiko pekerjaannya sebenarnya cukup tinggi. Makanya kita harus hati-hati. Nah, kira-kira itu saja dari saya sebenarnya singkat, Ibu. Kalau kebanyakan nanti makin bingung gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung aja. Ayo ada yang mau nanya langsung aja, jadi teman yang lain juga bisa mendengarkan. Kalau nggak ada yang bertanya antara udah ngerti atau masih bingung gitu ya Bu ya, areanya masih asing untuk semuanya. Ayo ada yang nanya silakan langsung aja. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya Bu yang bertanya, boleh Bu? Silakan Ibu. Apakah teman-teman yang ada di sini semuanya memang udah memilih ya peminatannya memang tertarik untuk profesinya ini HR gitu ya? Atau memang
profesinya bisa ada pilihannya ya Bu. Maksudnya selain pilih profesi HR, mereka juga pilih peminatan yang lain. Gimana? Ada yang mau jawab? Memang sudah semuanya berminat di HR atau masih bingung pertimbangannya, masih mau mempertimbangkan profesi yang lain? Oh, nggak ada yang jawab juga Bu. Nggak ada orangnya, ada mukanya aja ya. Tapi orangnya nggak ada. Tes masuk. Tes. Ya, kayaknya ada yang mau tanya tadi. Ya, ada yang mau nanya? Sierra mungkin? Rainer mau nanya? Ada yang mau nanya? Nggak ada sepertinya, Bu. Oke. Kalau nggak ada, gimana Bu? Sudah langsung sesi tanya jawab aja. Oh. Ini di chat juga nggak ada ini. Ayo, Ancila mungkin barangkali ada yang mau nanya. Ancila. Tes. Ya. Ya, saya masuk Bu. Oh ya boleh. Kalau gitu langsung dipandu aja untuk nanti Stefanus akan bantu untuk kuis ya Bu ya. Oh gitu. Ya. Ini. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman dan Ibu Manur. Perkenalkan saya Stefanus. Tadi mohon maaf sebelumnya saya belum bisa memperkenalkan diri karena ada kesalahan teknis. Sebenarnya sebelum game saya mungkin pancing pertanyaan dulu ya Bu. Ya silakan Pak, silakan Stefanus. Ya mungkin untuk Ibu Friska mungkin ya. Bu, gimana sih pengalaman Ibu selama Ibu kuliah? Apakah materi-materi yang diajarkan itu benar-benar akurat gitu, bisa terpakai di dunia industri selama bekerja? Mungkin gitu Bu. Oh oke. Ini Stefanus mewakili teman-teman yang lain mungkin ya Bu pertanyaannya. Tadi pertanyaannya dari apakah materi yang didapatkan waktu kuliah itu terpakai waktu di dunia kerja gitu ya. Karena bidang ilmunya sama, itu berarti sangat terpakai sekali. Sangat terpakai sekali, terutama kalau nanti apalagi kuliah spesialisasi ya S2. Jadi semakin tinggi biasanya kuliah itu kan pendidikan semakin spesifik. Nah itu jadi materinya pasti semuanya sangat dipakai di dunia kerja. Jadi apa yang dipelajari mungkin kalau sekarang kan di SMA ya teman-teman ya kelas 12 itu kan pelajarannya banyak sekali gitu ya. Ini saya nggak tahu nih IPA atau IPS gitu ya teman-teman semua. Biasa gabung, kalau Bu. Oh gabung ada IPA IPS. Nah itu jadi area mata pelajaran itu kan besar sekali. Nah mungkin kayaknya masih belum jelas arahnya nanti, apalagi kalau teman-teman belum tahu arah nanti karirnya benar gak mau ke satu pilihan tertentu. Nah tapi nanti semakin nanti kalian dari IPA jurusannya atau IPS, nanti kan kalian kuliah.
Nah, itu kan udah makin menyempit lagi gitu ya. Misalnya kalian ambil akuntansi atau kalian ambil teknik. Nah, semakin sempit ilmunya, biasa makin spesifik. Nah, area kerjanya nanti pasti terpakai bidang ilmu tersebut. Jadi, kalau di dunia kuliah sih nanti nggak mungkin nggak terpakai ya ilmunya. Oke, terima kasih Bu Friska. Mungkin dari teman-teman ada yang mau melanjutkan bertanya, mungkin apa yang dipelajari di psikologi lebih spesifiknya itu bagaimana mungkin dari teman-teman ada? Ayo kalau ada yang bertanya teman-teman. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Marvel ya. Iya, Bu. Ya, ada pertanyaan dari Marvel, Ibu. Silakan Marvel. Ya, silakan. Iya. Untuk Ibu Friska, pas zaman-zaman Ibu Friska kuliah itu fokus ke kuliah aja atau ikut organisasi-organisasi? Oke, pertanyaannya tadi ketika kuliah hanya fokus ikut kuliah atau organisasi gitu ya. Kalau yang saya tampilkan tadi kan kayaknya di akhir cuma jadi asdos gitu ya. Tapi sebenarnya saya ikut organisasi juga. Nah, ini pertanyaan bagus sebenarnya dari Marvel ya. Organisasi itu penting selain tentunya IPK. Karena apa? Karena kan saya di dunia HR nih gitu ya. Kita saling antara HR di perusahaan itu kan kita saling update ya. Jadi IPK kalian tahu ya teman-teman, indeks prestasi gitu ya. IP biasanya sebutnya nilainya. Kalau yang IP yang paling baik itu kan 4,00. Tapi di perusahaan itu tidak hanya melihat IP saja nilainya. Jadi nilai itu apalagi nama kampus ya, aduh itu jadul banget tuh dilihat dari kampusnya negeri apa swasta. Itu perusahaan udah nggak seperti itu sekarang. Yang paling penting biasanya dia terlibat nggak di organisasi. Nah, itu jadi pertanyaan yang sangat baik tadi tuh. Di HR itu kita cari orang-orang yang biasanya lulusan sudah banyak pengalaman di organisasi. Karena pengalaman kalian di organisasi itu kan biasanya kalian pengalaman berkomunikasi dengan banyak orang gitu ya, bernegosiasi, mengambil keputusan, membuat perencanaan. Nah, itu biasanya nggak ada di kuliah. Hanya bisa kalian dapatkan pengalaman itu ketika kalian berorganisasi. Nah, itu jadi itu pengalaman yang memperkaya dunia kuliah. Saya ikut sih kalau di kampus dulu saya ada namanya BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, itu jadi saya terlibat di situ. Tapi itu semester 5, semester 6 aja sih. Setelah itu saya udah nggak ikut lagi karena punya pekerjaan lain ya, jadi padat. Nah, itu thank you pertanyaannya ya dari Marvel. Iya, Bu. Ada yang lain lagi teman-teman? Terima kasih Marvel. Ada yang lain lagi yang mau bertanya? Ayo silakan. William, ada pertanyaan Will? William. Enggak ada, Bu. Ada pertanyaan Kak Will? Untuk sekarang enggak ada. Oh iya. Kelihatannya enggak, nah, buat sekarang kelihatannya enggak ada dulu, Bu. Ya, kalau nggak ada gimana Bu? Mau langsung ke kuis aja? Langsung aja? Langsung aja, Bu. Ya, kuisnya ini udah